Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita bisa sama-sama menyaksikan podcast BP Jam Sostek Ramadan Karim. Pada kesempatan kali ini, podcast BP Jam Sostek ini akan coba saya pandu, saya dengan Nining Kania. Kemudian juga di tema kali ini kita akan mengusung tentang pagi siam, malam qiyam. Tema yang sangat menarik karena di dalam materi ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama menimba ilmu dari Ustadz Al-Mukarram kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Abdul Laiden. Perlu saya perkenalkan dulu bahwa Ustadz Abdul Laiden ini merupakan Ustadz lulusan dari Gontor, yang Ustadz ini juga merupakan penghafal 30 juz dan juga hadis ya. Baik, mungkin saya tidak berpanjang lebar, nanti biar Pak Ustadz saja yang menjelaskan. Pak Ustadz, saya ucapkan selamat datang di podcast BP Jam Sostek Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih saum? Alhamdulillah Pak Ustadz. Masih saum ya, insya Allah ya Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, di bulan Ramadan ini kita sama-sama tahu bahwa bulan penuh keberkahan, bulan penuh karunia dari Allah ya. Dan mungkin semua kalangan sudah beribadah di bulan Ramadan. Kita sudah mengajarkan juga dari masa kecil anak-anak untuk berpuasa seperti itu. Nah, saya sebelum kita masuk ke tema kita kali ini Pak Ustadz, saya ingin tahu nih, masa kecilnya Pak Ustadz ini mulai belajar berpuasa itu di usia berapa? Lalu apa nih pengalaman yang menarik nih yang bisa di-share ke insan BP Jam Sostek terkait masa kecil Pak Ustadz di bulan Ramadan? Masya Allah. Teman-teman insan BP Jam Sostek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit cerita ya dan teman-teman yang sedang ada nonton online ini, insya Allah mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita semua. Latihan puasa sih saya lupa lagi ingat atau enggaknya, mungkin sekitar SD kelas 3 atau 4 yang sudah full insya Allah. Nah, ada yang paling berkesan di kehidupan saya itu saat waktu itu saya kelas 5 di Gontor. Kelas 5 itu kelas 2 SMA. Oh, baik. Jadi di Gontor itu ada kelas 1, kelas 3, kelas 5, kelas 6. Nah, kemudian di Gontor itu apa yang menarik ketika santri-santrinya pulang, kelas 5 itu mereka dari mulai awal Ramadan sampai Idul Fitri itu tetap berada di kampus atau tetap berada di pondok. Oh. Jadi kami merasakan Lebaran itu tanpa orang tua. Jadi benar-benar orang tua itu ya kami semua gitu. Waktu itu jumlahnya 900 santri. Jadi benar-benar merasakan bagaimana berpuasa dan bahkan berlebaran ya, orang tua kami adalah ustadz-ustadznya. Jadi benar-benar merasakan bagaimana jauh dari orang tua, dan benar-benar ketika dari kelas 1 sampai kelas 3 itu pulang ke rumah, tapi di saat kelas 5-nya bahkan harus berada di Gontor. Jadi benar-benar merasakan bagaimana berpuasa dan berlebaran ya di pesantren gitu. Masya Allah ya Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz itu masa kecilnya menghabiskan masa kecil Pak Ustadz itu di pesantren ya. Yep. Berarti banyak belajar agamanya di sana, menimba ilmunya juga di pesantren di Gontor. Masya Allah, berarti Pak Ustadz mendapatkan keluarga baru ya di pesantren ya Pak Ustadz ya. Keluarga baru yang akhirnya bahkan Idul Fitri pun di pesantren. Saya pikir kalau Idul Fitri itu pulang seperti kita ya. Jadi berkumpul. Kalau kelas 5 seluruhnya pulang, cuman kelas 5 aja yang ada di pondok. Oh, hanya kelas 5 aja yang ada di pondok. Berarti pengalaman luar biasa ya Pak. Masya Allah ya Pak Ustadz ya. Nah, berkaca dari pengalaman Pak Ustadz nih Pak Ustadz, saya sebetulnya kan banyak sekali pengalaman kita semua mungkin ya pada saat bulan Ramadan. Ada pertanyaan yang menarik untuk Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, ini pertanyaan pribadi saya mungkin, dan mungkin mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya pernah mendengar bahwa kalau bulan Ramadan itu tidur aja ibadah nih Pak Ustadz. Nah, kalau di pesantren gimana? Apa boleh tidur siang Pak Ustadz? Atau terus ngaji gitu ya? Nah, ada nggak Pak Ustadz hadis atau dalil yang menyatakan bahwa tidur itu merupakan bagian dari ibadah saat Ramadan Pak Ustadz? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar memang tidur itu ibadah, dan itu diriwayatkan oleh hadisnya riwayat Baihaqi. Tapi tidurnya itu tidak hanya lafadznya seperti itu saja teh. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tidurnya saat berpuasa tapi ada lanjutan hadisnya. Ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada tahlilnya, bahkan tilawah sampai qiyam di bulan Ramadan adalah ibadah. Jadi tidak bisa dipisahkan antara tidur dan ibadah yang lainnya. Bahkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada dua teh yang termasuk nanti ke dalam judul kita, yaitu pagi siam, malam qiyam. Jadi pagi itu emang harus diisi dengan siam, yang malamnya yang harus kita isi dengan qiyam, yaitu melaksanakan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin nanti kita akan bahas lebih panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru diwajibkan berpuasa Ramadan saat 2 Hijriah, saat sudah ada di kota Madinah. Jadi selama 13 tahun di kota Mekah, 2 tahun di kota Madinah, baru Allah di bulan Sya'ban itu mewajibkan kepada umat muslim untuk saum. Dan uniknya nanti ketika 17 Ramadan Allah sudah mewajibkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu berperang di perang Badar. Yang artinya berarti produktivitas sangat dijunjung tinggi bagi orang-orang muslim ketika melaksanakan saum Ramadan. Jadi nggak ada alasan banyak yang tidur. Bahkan ada di dalam ayat Al-Qur'an di surat Az-Zariyat, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi orang-orang yang masuk surga itu salah satu cirinya adalah sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Ya, jadi kalau Nining sedikit tidurnya biasanya masuk surga gitu ya teman-teman. Nah, dan kenapa bayi itu malam itu sering nangis? Itu menunjukkan bahwa bayi itu tanpa dosa kalau dia sering bangun malam. Makanya dia bangunkan ibu dan ayahnya untuk melaksanakan malam hari qiyam. Jadi tidak ada legitimasi ya, betul sekali Pak Ustadz. Dan berarti ada tujuan nih, bayi nangis itu dibangunkan oleh Allah justru untuk membangunkan orang tuanya agar bisa beribadah ya, agar bisa tadi qiyam ya di malam hari ya. Jadi ini sangat relate dengan topik kita hari ini Pak Ustadz, bahwa pagi siang malam qiyam. Tadi saya tertarik dengan yang dikatakan Pak Ustadz bahwa Ramadan ini boleh tidur tapi tidak boleh terlalu banyak karena kita harus tetap menggali pahala sebanyak-banyaknya. Dan Pak Ustadz juga sampaikan bahwa tadi produktivitas. Nah ini juga mungkin di Insan Jam Sostek ini akan menjadi pelajaran untuk kita semua Pak Ustadz, bahwa tidak ada alasan di bulan Ramadan ini kita untuk tidak produktif. Betul sekali ya Pak Ustadz. Nah untuk menginspirasi kita semua nih Insan BP Jam Sostek, bahwa mungkin ada pengalaman-pengalaman atau kisah-kisah pada zaman Rasulullah SAW yang bisa menginspirasi kita semua nih terkait apa saja mungkin amalan-amalan yang bermanfaat di bulan Ramadan, atau mungkin contoh-contoh apa saja sih semangat-semangat yang bisa kita tanamkan selama bulan Ramadan agar kita tetap produktif Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Nah, teman-teman Insan BP Jam Sostek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mungkin yang lainnya yang sedang menonton podcast ini. Yang pertama, ketika 2 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta para sahabat itu melaksanakan saum Ramadan di 2 Hijriah. Jadi selama kurang lebih 15 tahun baru Allah wajibkan saum Ramadan dengan surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, saat 17 Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk mempertahankan diri karena diserang orang kafir Quraisy berjumlah 1000. Bayangkan 300 tanpa senjata yang lengkap melawan 1000 orang kafir Quraisy. Dari sisi jumlah saja menunjukkan bahwa kalau kita di bulan Ramadan di bulan lain melaksanakan satu pekerjaan, harusnya di bulan Ramadan kita melaksanakan pekerjaan 3 kali lipat. Jadi dari jumlah itu saja kafir Quraisy 1000 lawan umat muslim saat itu 300, dan qadarullah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada umat muslim dengan didatangkannya malaikat, maka 300 lawan 1000 menunjukkan bahwa teman-teman Insan BP Jam Sostek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh kita, bahkan mungkin produktivitas kita harus lebih meningkat 3 kali lipat. Nah, bukan itu saja ini ternyata Allah Subhanahu wa taala di tahun ke-8 menyuruh Nabi Muhammad SAW memberikan wahyu untuk menaklukkan kota Mekah dan berjalan dari kota Madinah ke kota Mekah, dan perjalanannya 10 hari. 10 hari ya Pak Ustadz ya. Kita 1 hari atau 1 jam aja berasa lama nih kayak Pak Ustadz kalau lagi Ramadan. Ini 10 hari perjalanan dari Madinah menuju Mekah untuk menaklukkan Mekah, Masya Allah. Ya. Jadi ini sebetulnya Pak Ustadz menjadi insight untuk kita bahwa
tidak ada alasan kita untuk menurunkan produktivitas di Benar. bulan Ramadan. Bahkan tadi 300 kali ya, atau 3 kali lipat ya, 3 kali lipat, dari 300 bulan. pasukan muslimin melawan 1.000 orang kafir Baik, Quraisy. baik. Satu amalan saja sudah dilipat gandakan pahalanya, apalagi 3 kali amalan yang kita lebihkan ya dari bulan biasanya. Jadi insan BP Jam Sostek memang kita tidak boleh menurunkan produktivitas kita di bulan Ramadan, justru malah kita harus lebih semangat lagi, kita harus lebih melipat gandakan juga pahala-pahala kita dengan terus meningkatkan produktivitas kita selama kita bekerja kalau Benar kita sebagai insan Jam Sostek. Dan juga tidak lupa untuk tadi tetap mengamalkan seluruh amalan-amalan di bulan Ramadan ya, yang tentu saja kita berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan. Mungkin ada kisah lain Pak Ustadz yang bisa disampaikan? Nah, mungkin itu di bulan Ramadan sahabat dan para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu sangat dekat sekali dengan kehidupan Rasul, sahabat dan Rasul yang sudah dibimbing oleh wahyu. Tapi ada yang menarik teman-teman. Mungkin teman-teman tidak banyak dibahas oleh banyak orang, yaitu di tahun 91 Hijriah itu Musa bin Nusair, yaitu saat itu sebagai gubernur di Maroko, itu mengutus Tariq bin Ziyad untuk menaklukkan Andalusia, Spanyol, daratan Spanyol yang paling bawah, Andalusia, Sevilla, Cordoba dan segala macam, yang mungkin kita bisa lihat nanti, teman-teman bisa lihat Alhambra itu bagaimana kejayaan Islam saat di Andalusia. Itu bermula di tahun 91 Hijriah, dan sekali lagi itu terjadi di bulan Ramadan. Dan bayangkan salah satu teknik manajemen yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad adalah bakar kapal. Jadi ketika kapal itu sudah sampai di Andalusia, semua barang-barang diturunkan, kemudian kapal itu dibakar untuk membakar semangat para pejuang. Apa yang dikatakan Tariq bin Ziyad? Al-adu amamakum wal bahru min waraikum. Kalian nggak punya pilihan. Belakang kalian lautan luas, Selat Gibraltar, di depan kalian cuman ada musuh. Dan tidak ada yang bisa menolong kalian kecuali Allah dan pedang kalian. Bagaimana berkobar-kobarnya pasukan Tariq bin Ziyad ketika menaklukkan Andalusia. Dan kita tahu bahwa seluruh kitab-kitab rujukan itu hampir semua berasal dari Andalusia. Bahkan belajar bahasa Arab dan belajar fikih itu rata-rata ilmuannya berasal dari Andalusia. Insya Allah Pak, seperti itu yang diwariskan untuk kita ya. Jadi Allah saja sudah banyak mencontohkan bagaimana perjuangan di zaman Rasulullah untuk terus beramal soleh, untuk terus meningkatkan kebaikan bahkan di bulan Ramadan. Jadi tidak ada, zaman Rasulullah pun tidak menjadi bersantai-santai atau menjadi lengah atau menjadi bermalas-malasan di bulan Ramadan. Justru di bulan Ramadan ini kita terus berusaha untuk meningkatkan iman takwa kita, menggali pahala setinggi-tingginya atau sebanyak-banyaknya. Kemudian juga ini menjadi motivasi untuk kita semua. Malu ya Pak Ustadz, zaman Rasulullah saja sudah seperti itu, yang teknologi belum secanggih sekarang, kemudahan belum sebanyak seperti sekarang ya Pak Ustadz. Tapi perjuangannya sedemikian rupa sampai mereka istilahnya tadi bisa menaklukkan Makkah di bulan Ramadan. Masya Allah, banyak sekali kebaikan yang ditebar di bulan Ramadan. Kita sebagai umat muslim penerus Rasulullah sangat malu Pak Ustadz kalau misalnya kita sudah diberikan amanah nih. Misalnya saya nih bekerja ya sebagai insan BP Jam Sostek, saya sudah diberikan amanah oleh manajemen, tapi kita lalai di situ, kita abai di situ. Selain dosa mungkin ya Pak Ustadz, kita juga tidak mendapatkan pahala, menjadi rugi. Berarti kita menjadi orang-orang yang merugi Pak Ustadz. Mungkin ada lagi Pak Ustadz yang bisa disampaikan? Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi ada hadis yang menunjukkan ada 2 amalan ibadah. Maka tadi sesuai dengan judul kita, pagi siam malam qiyam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ada 2 ibadah yang harus kita lakukan minimal di bulan Ramadan. Yang pertama adalah ibadah saumnya, yang kedua adalah ibadah qiyam. Yang artinya ketika kita saum itu menuntut kita juga untuk produktif. As-saum berasal dari kata al-imsak, menahan. Salah satu hawa nafsu yang harus kita tahan adalah malas. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkanlah aku dari rasa lemah dan rasa malas. Rasul saja minta untuk
dijauhkan dari rasa malas. Maka teman-teman insan BP Jam Sostek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkar rasanya kalau kita di bulan Ramadan itu kita tidak melaksanakan ibadah yang lebih baik daripada ibadah yang lain. Bahkan ketika nanti di malam Lailatul Qadar kita diganjar 1000 bulan atau 83 tahun. Bukankah itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Termasuk bekerja. Karena bekerja itu adalah untuk menjauhkan kita dari rasa meminta-minta dan memberikan produktivitas terhadap kinerja kita. Maka di bulan Ramadan, mudah-mudahan teman-teman insan BP Jam Sostek dimanapun Anda berada, semoga makin di bulan Ramadan ini makin banyak pahala yang bisa diambil. Dan Rasul bilang ajwadu mayakunu fi Ramadan. Jadi Rasul itu dermawan, lebih dermawan saat di bulan Ramadan. Teman-teman nggak bisa dermawan kalau teman-teman nggak produktif. Teman-teman nggak bisa dermawan kalau nggak capai target. Bisa dapat bonus kalau dapat capai target. Maka teman-teman, yuk di bulan Ramadan emang harus digenjot ibadahnya, terutama ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu hablum minan nasnya. Maka ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita masih dikasih kesempatan untuk Ramadan selanjutnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makin memberikan kita pahala yang berlimpah dan produktivitas yang terus naik. Begitu. Baik. Berarti ini rumusnya ya Pak Ustadz. Produktivitas itu menjadi modal kita untuk beramal soleh. Nah, betul sekali ya, seperti itu ya. Jadi Pak Ustadz gini, tapi ada pertanyaan saya yang lain nih Pak Ustadz. Nah, bagaimana untuk insan BP Jam Sostek yang mungkin semua pasti ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, ingin menggali kenikmatan di bulan suci Ramadan ini, tapi berhalangan mungkin karena sakit atau uzur atau mungkin bagi perempuan nih kan ada periodenya mereka mungkin berhalangan. Lalu amalan apa saja nih Pak Ustadz yang bisa dilakukan di bulan Ramadan sehingga kita tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Pak Ustadz? Apalagi teman-teman yang wanita ketika datang bulan tidak bisa sholat, tidak bisa saum dan tidak bisa melaksanakan ibadah yang lainnya, ibadah mahdhah. Tapi ingatlah bahwa dari awal kita bangun sampai tidur lagi itu ibadah teh. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, teman-teman insan BP Jam Sostek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah adalah ibadah. Maka seperti kita doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, jangan kecilkan ibadah itu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu memang wajib. Saum dan sholat misalkan. Tapi ada ibadah yang bahkan waktunya lebih panjang, yaitu ibadah ghairu mahdhah. Contoh, misalkan teman-teman insan BP Jam Sostek sudah diberikan amanah pekerjaan. Disitulah teman-teman akan diuji bahwa ibadahnya baik apa buruk. Ketika sedang bekerja kemudian bermalas-malasan, maka sesungguhnya itu sudah mengkhianati janji kepada Allah. Seperti kita doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti kita melakukan sesuatu hanya untuk bos, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kecewa. Maka kenapa hidup kita kecewa teh? Karena kita melakukan sesuatu bukan karena Allah. Karena pujian manusia kan terbatas. Pujian manajemen juga terbatas. Penglihatan manajemen juga terbatas. Kalau kita melakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua urusan, semua hajat insya Allah bereskan. Seperti itu. Betul. Ini saya jadi teringat, memang saya pernah membaca satu istilah ya Pak, bukan istilah, mungkin lebih ke kalimah ya, bahwa kalau kita berharap hanya pada manusia, maka kecewa yang akan kita dapat. Jadi kembali tadi seperti yang Pak Ustadz sampaikan, bahwa kembalikan niat kita kepada Allah, apapun itu, insya Allah semuanya menjadi ladang pahala kita, menjadi ibadah kita semua ya Pak Ustadz ya. Dan insya Allah ketika kita memang bekerja dengan berniat ibadah karena Allah, tidak hanya mendapatkan produktivitas tadi saja ya Pak Ustadz ya, tapi memang ada pahala, ada kebaikan, bahkan juga mungkin imbal balik ke kita ya Pak Ustadz ya, imbal balik ke kita menjadi pribadi atau insan BP Jam Sostek yang jauh lebih baik lagi, lebih amanah lagi terhadap apa yang dimandatkan oleh manajemen mungkin kalau di BP Jam Sostek Pak Ustadz. Sehingga kembali ke bulan Ramadan Pak Ustadz, kembali ke bulan Ramadan ini berarti tadi kan sebetulnya godaan kita tuh kalau siang hari ngantuk ya Pak Ustadz ya, bukan berarti tidak boleh, hanya saja amalan-amalan mana yang bisa kita pilih ya Pak Ustadz ya.
tidur menjadi ibadah, tapi ada amalan lain yang lebih besar lagi pahalanya Pak Ustadz ya, seperti tadi yang Pak Ustadz sampaikan, siam, pagi siam dan malam ini qiyam ya Pak Ustadz ya. Baik, mungkin Pak Ustadz ada yang mau disampaikan lagi Pak Ustadz? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita balik lagi ke bagaimana puasa itu adalah al-imsak, menahan. Bahkan yang halal saja kita harus tahan. Nah, teman-teman apalagi bekerja di sebuah institusi di Insan BP Jam Sostek, yang halal aja kita harus hati-hati. Apalagi sesuatu yang haram. Maka teman-teman saya wanti-wanti banget jangan sampai kita melakukan kecurangan. Baik itu kecurangan waktu maupun kecurangan yang sifatnya fraud, yang bisa bukan mencoreng nama teman-teman sendiri tapi mencoreng institusi yang cukup besar ini. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saum mengajarkan kita untuk imsak, untuk menawan hawa nafsu yang mungkin kita bisa lakukan tapi kita tidak lakukan. Maka teman-teman Insan BP Jam Sostek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan paling penting adalah ketika kita melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Allah bilang lewat hadis qudsi, "Asyamu li wa ana ajzi bih." Siam itu milik aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan membalas tanpa hisab. Jadi teman-teman, insyaallah di bulan Ramadan ini produktivitas tetap bertambah, dan tentunya ketika kita meniatkan sesuatu itu pasti akan mengalir pahala. Dan uniknya kalau kita melakukan suatu kebaikan itu mengalir pahala juga untuk kedua orang tua kita, baik yang itu masih hidup ataupun yang sudah wafat. Rabbi zid auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ketika kita melakukan sesuatu kebaikan itu pasti mengalir juga untuk kedua orang tua kita. Baik, berarti saum ini mengajarkan kita banyak hal, termasuk salah satunya tadi imsak. Imsak itu menahan ya Pak Ustadz ya. Saya baru tahu nih istilah seperti itu ya Pak Ustadz ya. Jadi Insan BP Jam Sostek ini juga harus belajar untuk menahan tadi ya, menahan dari yang sifatnya terhadap berhati-hati ya Pak Ustadz terhadap apa yang kita lakukan ataupun yang tadi sifatnya fraud. Ini sangat bermanfaat sekali Pak Ustadz. Mudah-mudahan untuk apa yang Pak Ustadz sudah sharing hari ini sangat bermanfaat untuk khususnya Insan BP Jam Sostek ya, atau mungkin pada umumnya rekan-rekan semua, sahabat-sahabat kita semua yang menyaksikan podcast ini. Masya Allah, mudah-mudahan ini juga menjadi ladang pahala untuk Pak Ustadz. Amin, amin. Mudah-mudahan juga menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin. Dan bisa diimplementasikan Pak Ustadz dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan tadi berkaca pada tokoh heroik ya. Memang beliau-beliau ini sudah sangat berjasa mengajarkan kita bagaimana meningkatkan produktivitas di bulan Ramadan, tidak mengenal lelah, tidak menjadi kendor ya Pak Ustadz ya. Tetap semangat, tetap menebarkan kebaikan, tetap meningkatkan produktivitas kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz sangat bermanfaat sekali, sebetulnya sangat menarik ya Pak Ustadz. Insya Allah mungkin di lain kesempatan kita akan membahas banyak sekali tema-tema yang jauh lebih menarik lagi Pak Ustadz. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat selalu, lancar ibadah puasanya Pak Ustadz. Salam untuk keluarga, salam untuk teman-teman di Kanwil Jabar. Insya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Baik Insan BP Jam Sostek yang dirahmati Allah, alhamdulillah karena kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz yang merupakan bahan pembelajaran kita semua, bahan diskusi kita semua terkait pagi, siang, malam qiyam yang terinspirasi dari kisah heroik di bulan Ramadan pada zaman Rasulullah SAW. Nah, dari apa yang sudah kita sama-sama dengarkan, saya mencoba untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa saum itu merupakan imsak, yaitu penahan hawa nafsu, bukan hanya untuk menahan makan dan minum saja, tapi juga termasuk salah satu dari makan minum itu, yaitu untuk mendapatkan harta yang halal dengan tidak melakukan kelalaian dan kecurangan yang diamanahkan oleh manajemen kepada kita semua. Lalu juga tadi juga Pak Ustadz menyampaikan terkait doa iftitah yang merupakan insight-nya itu adalah hidup dan mati hanya untuk Allah, berarti kita melakukan segala sesuatu atau pekerjaan hanya untuk Allah meskipun tidak dilihat oleh manajemen, sehingga produktivitas bisa meningkat, kita bisa memberikan kontribusi yang sangat berarti untuk manajemen. Dan kemudian juga saya ingin membuat sebuah quotes di akhir acara ini bahwa yang halal saja kita harus berhati-hati, apalagi yang haram. Demikian podcast BP Jam Sostek Ramadan Karim pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan tetap memberikan semangat untuk kita semua agar selalu beramal soleh,
melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.